Formasi 3-4-3, sebuah istilah yang semakin sering kita dengar dalam percakapan penggemar sepak bola modern, kini memasuki babak baru dalam sejarah taktik olahraga ini. Jika kita menelusuri jejaknya, formasi ini bukanlah barang baru. Ia telah eksis sejak pertengahan abad ke-20 dan kini kembali menjadi sorotan utama berkat kemampuannya menggabungkan kekuatan ofensif dan stabilitas defensif secara seimbang. Namun, apa sebenarnya yang membuat formasi 3-4-3 begitu istimewa? Bagaimana perjalanan historisnya hingga bisa kembali dipilih oleh klub-klub papan atas dunia? Mari kita telusuri bersama kebangkitan dan evolusi taktik 3-4-3 dalam sepak bola modern. Secara historis, 3-4-3 mendapatkan popularitas pertama kalinya pada era 1950-an. Salah satu pelatih legendaris, Helenio Herrera bersama Inter Milan, dikenal sebagai pionir dalam mengadopsi formasi ini. Dengan 3 bek tengah yang solid, tim-tim yang memakai 3-4-3 mampu menjaga ketahanan pertahanan, namun tetap memberi ruang bagi para wingback untuk naik membantu serangan. Pada masa itu, formasi ini dianggap revolusioner karena mampu memadukan pertahanan kolektif dan serangan cepat secara efektif. Namun, seiring waktu, popularitas 3-4-3 sempat meredup. Pada tahun 1970-an, banyak tim beralih ke formasi yang lebih konvensional seperti 4-4-2 yang dianggap menawarkan struktur dan kestabilan yang lebih baik di tengah lapangan. Meski demikian, formasi 3-3 tidak benar-benar menghilang. Di akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, kebangkitan terjadi di Amerika Selatan, di mana klub-klub mulai mengadopsi gaya bermain yang lebih cair dan fleksibel. Adaptasi 3-4-3 memberikan tim-tim tersebut keunggulan dalam menghadapi lawan yang semakin dinamis, terutama dalam duel lini tengah. Kini, di era sepak bola modern yang serba cepat dan penuh inovasi, formasi 3-4-3 kembali menjadi pilihan favorit. Banyak pelatih muda dan inovatif melihat potensi besar dalam struktur ini, terutama karena kemampuannya mendukung transisi cepat dan menciptakan keunggulan jumlah di lini tengah. Fleksibilitas taktis menjadi kunci utama, memungkinkan pelatih untuk menyesuaikan strategi sesuai kekuatan dan kelemahan lawan di setiap pertandingan. Apa yang membuat 3-4-3 begitu efektif? Mari kita telah fitur-fitur utama dari formasi ini. Secara garis besar, formasi ini terdiri dari 3 bek tengah, 4 pemain tengah, dan 3 penyerang. Namun keunikan utamanya terletak pada peran wingback yang menonjol. Mereka tidak hanya bertugas bertahan di sisi lapangan, tetapi juga menjadi motor serangan dengan naik turun sepanjang pertandingan. Wingback dalam 3-4-3 wajib memiliki stamina prima dan kemampuan membaca permainan yang baik. Saat menyerang, mereka menjadi sumber utama lebar lapangan. Sementara saat bertahan, mereka menambah kekuatan di barisan belakang. 2 gelandang tengah dalam formasi ini juga memegang peranan krusial. Mereka menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini depan, bertanggung jawab dalam distribusi bola, membaca pressing lawan, hingga memulai serangan dari tengah. Dalam beberapa kasus, 1 gelandang bisa berperan sebagai playmaker, memberikan kreativitas ekstra dengan umpan-umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan. Keunggulan lain dari 3-4-3 adalah fleksibilitas trio penyerangnya. Dengan 1 striker utama dan 2 penyerang sayap yang bebas bergerak, tim bisa memainkan variasi serangan langsung atau membangun serangan secara bertahap dengan kombinasi-kombinasi cepat. Dalam praktik modern, tim-tim seperti Chelsea dan Atalanta menjadi contoh sukses implementasi formasi 3-4-3. Di bawah asuhan pelatih inovatif, mereka menggunakan formasi ini untuk menciptakan keunggulan jumlah di lini tengah dan memaksimalkan lebar lapangan melalui pergerakan wingback. Chelsea, misalnya, sukses meraih gelar Liga Champions Eropa dengan memanfaatkan 3-4-3 sebagai fondasi utama strategi mereka. Saat menyerang, formasi ini bisa berubah menjadi 3-2-5. Dengan wingback naik tinggi dan 5 pemain siap membongkar pertahanan lawan. Sementara dalam fase bertahan, formasi dengan mudah bisa bertransformasi menjadi 5-4-1, menambah kekuatan blok pertahanan dan menyulitkan lawan menciptakan peluang.
Keberhasilan modern formasi 3-4-3 juga tidak terlepas dari pemanfaatan data dan analisis statistik. Kini, pelatih dan analis dapat memetakan pergerakan pemain secara detail, menyesuaikan posisi dan strategi berdasarkan data performa serta kelemahan lawan. Pendekatan berbasis data ini yang juga berkembang pesat di dunia olahraga lain seperti e-sports dan taruhan olahraga mendorong sepak bola untuk terus berinovasi dalam aspek taktik dan strategi. Selain keunggulan taktis, formasi 3-4-3 juga memberikan ruang berkembang bagi para pemain muda. Dengan banyaknya peran hybrid seperti wingback yang harus mahir bertahan dan menyerang, pemain didorong untuk mengembangkan kemampuan multifungsi. Hal ini selaras dengan tren sepak bola masa kini, di mana pemain dituntut serba bisa dan adaptif terhadap perubahan strategi di lapangan. Melihat ke depan, formasi 3-4-3 diprediksi akan tetap menjadi bagian penting dari evolusi taktik sepak bola. Kelebihannya dalam hal fleksibilitas, adaptasi, dan kemampuan transisi membuatnya sangat relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Banyak pelatih kini berinvestasi dalam pengembangan pemain dan penyesuaian strategi agar mampu mengoptimalkan potensi formasi ini. Saat lawan semakin cerdas dan persaingan makin ketat, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat lewat formasi seperti 3-4-3 bisa menjadi penentu kemenangan. Namun, tentu saja, penggunaan 3-4-3 juga memerlukan pemahaman mendalam dan latihan intensif. Tidak semua tim bisa langsung sukses begitu saja. Diperlukan waktu untuk membangun chemistry antar pemain, terutama dalam hal peran wingback dan gelandang tengah yang menjadi poros utama pergerakan bola. Pelatih harus cermat dalam memilih pemain dengan karakteristik tepat agar formasi berjalan optimal. Pada akhirnya, kebangkitan formasi 3-4-3 dalam sepak bola modern adalah kisah tentang inovasi, adaptasi, dan keberanian melawan arus konvensional. Seperti dunia digital yang terus berubah, sepak bola pun terus berkembang dengan sentuhan kreativitas dan strategi baru. Para pemain dan penggemar kini kembali belajar bahwa dalam sepak bola tidak ada satu formula pun yang abadi. Hanya mereka yang berani bereksperimen dan beradaptasi yang akan bertahan di puncak persaingan. Jadi, jika Anda ingin memahami sepak bola modern, pelajari lebih dalam tentang formasi 3-4-3 ini. Siapa tahu Anda akan menemukan inspirasi baru untuk mengaplikasikan taktik ini, baik di lapangan, di permainan virtual, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut adaptasi dan inovasi tanpa henti. Inilah esensi sepak bola, sebuah permainan strategi, kreativitas, dan evolusi tanpa batas.